Seorang dokter wanita yang masih muda dan cantik. Dia berasal dari keluarga yang murah senyum. Walaupun di tengah-tengah kesibukannya, dia menyempatkan untuk pergi ke masjid untuk menghafal Al-Quran bersama Umi Haji Umar. Dan setelah dia menghafal semuanya, dia sering pergi untuk murojaah bersamanya. Suatu hari, dia terpisah yang mana ia hanya bisa menelpon untuk mengetahui kabar Umi Haji Umar. Hingga akhirnya 1 tahun tidak bertemu, Umi Haji Umar dikejutkan dengan seorang dokter yang sedang menangis yang ingin bertemu dengannya di ruangan masjid. Lalu Umi Umar menyambutnya untuk bertemu. Lalu dokter itu pergi dan memberi salam kepada Umi Umar lalu dia menangis. Kemudian berkata padanya, "Suatu hari, ada anak kecil yang sakit di ruangannya dan demamnya sangat tinggi. Lalu aku menyuruh seorang perawat untuk memberikan obat dan suntikan. Tetapi perawat itu malah mengambil obat yang lain. Tanpa aku mengecek kembali obat tersebut, aku langsung memberikan obat itu kepada si anak tersebut. Hingga dia tidak sadarkan diri dan tidak bisa bergerak hingga saat ini. Dan aku terus berada di sampingnya hingga beberapa jam. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahui kesalahanku. Dan pada waktu itu pula, aku sedang berpuasa. Lalu aku langsung sholat. Aku bersedekah dan memohon agar Allah menyembuhkan anak kecil tersebut dan memaafkanku. Dan aku akan bertanggung jawab jika anak tersebut meninggal dunia. Dan apa yang harus aku lakukan supaya hatiku tenang?" Lalu Umi Umar pun menenangkannya dan mengingatkannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW. "Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan." Lalu dia menyarankannya agar sering membaca Al-Quran dan berpuasa serta bangun malam untuk sholat dan berdoa serta bersedekah. Dan yakinlah kepada Allah bahwa ia akan mengangkat keresahan ini. Lalu dokter wanita itu pun menjalankan wasiat dari Umi Umar. Dan setelah 2 hari, dia pergi ke rumah sakit untuk menengok anak kecil tersebut. Lalu sang dokter melihatnya bahwa dia sangat sehat dan tertawa bersama orang tuanya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Lalu sang dokter wanita itu pun sangat senang tiada tara. Lalu dia langsung memeluk erat sang anak tersebut. Lalu dia membawanya sambil dicium, serta menyelimutinya di ruangan. Dan setelah dia tenang, ibu dari anak kecil itu membawakan sebuah bunga kepadanya. Dan berkata bahwa dia tidak bisa membalas jasa dokter wanita itu. Dan dia tidak akan melupakan perhatian dokter wanita itu kepada anaknya, yang menemaninya hingga menjelang pagi tanpa kehadirannya. Semoga Allah menjadikan semua ini sebagai timbangan kebaikan untuk si dokter wanita tersebut. Dan semoga ada banyak orang yang sepertinya. Ayah anak kecil itu pun berkata pula, "Kebanyakan dokter di sini bilang anakku akan lama sadarnya dan terancam dengan kematian. Namun sebelum beberapa jam anakku tersadar. Dan beberapa dokter menganggap bahwa anakku sadar itu merupakan sebuah keajaiban yang besar. Dan mereka memberitahu kami bahwa doamu dan kelembutanmu lah serta sholatmu untuknya yang mungkin menjadi sebab kembali sadarnya anakku dan membuatnya mampu bertahan hidup." Lalu dokter wanita itu pun tersenyum sambil berkata, "Engkau benar ya Rasulullah. Engkau berkata, tidak akan menolak qada melainkan dengan doa." Semenjak hari itu ibu anak kecil dan sang dokter wanita menjadi sahabat. Sehingga sang dokter wanita itu menikah dengan paman anak kecil itu. Yang mana paman anak kecil itu adalah seorang insinyur yang sangat baik dan sedang mencari wanita baik seperti dokter wanita ini. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Seorang gadis yang berumur 16 tahun di jenjang sanawiyah. Kedua orang tuanya merupakan dari kalangan orang baik.
Dia sudah menghafalkan Quran dari masa kecilnya. Dan dia menghabiskan waktunya untuk sholat dan menghafal Quran serta berzikir. Di sekolahnya dia selalu mengajak temannya dengan ramah dan lembut untuk berdisiplin dan selalu taat kepada Allah. Dan tidak mengusik ketenangan yang lain. Namun di kelasnya ada temannya yang sering menyombongkan diri. Dan orang tuanya dari kalangan orang yang kaya. Dan suatu hari dia menasihatinya agar menyisir rambutnya serta memakai hijab. Lalu temannya itu marah dan dengki kepadanya serta berkata, "Kamu harus membayar semua hinaan ini padaku." Setelah hari itu, gadis itu pun bangun tidur lalu sholat subuh. Dan setelah membaca ayat Al-Quran dan sholat duha, dia langsung memakai pakaian sekolah dan pergi sekolah setelah sarapan pagi. Dan ketika berjalan di jalan, tiba-tiba ada mobil mewah yang berhenti di dekatnya. Lalu keluarlah seorang laki-laki dan membawa gadis itu lalu meletakkannya di dalam bagasi mobil. Lalu mobil tersebut dibawa ke istana mewah. Lalu ketika laki-laki tersebut membuka bagasi, ternyata bagasi tersebut tidak bisa dibuka. Lalu mobil tersebut dibawa ke bengkel Abu Ras, tetapi belum bisa juga dibuka karena bagasinya tertutup dengan sangat rapat dan seakan tidak bisa dibuka. Lalu di saat itu laki-laki tersebut merasa takut terhadap si gadis yang berada di dalam bagasi itu dan dia khawatir bahwa gadis itu akan meninggal. Lalu dia pun berpikir dan memutuskan untuk pergi ke kantor polisi sebelum gadis tersebut meninggal dunia. Lalu para polisi mencoba membuka bagasi mobil tersebut, tetapi mereka tidak bisa. Lalu salah satu dari mereka berkata bahwa hal tersebut harus dibawa ke Syekh untuk didoakan dan insya Allah akan bisa terbuka. Lalu tidak lama Syekh pun datang lalu didoakanlah mobil tersebut. Lalu seketika itu bagasi pun terbuka. Lalu keluarlah gadis tersebut dengan tenang. Lalu Syekh pun bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan setelah laki-laki tersebut memasukkanmu ke dalam bagasi mobil ini? Kenapa engkau begitu tenang di dalamnya?" Lalu gadis itu menjawab, "Aku membawa ayat kursi dan surat Al-Mu'awwizat, dan aku terus membacanya." وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan rasa ketenangan itu, alhamdulillah, karena setiap hari aku sholat subuh. Dan aku yakin dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Lalu Syekh itu berkata, "Engkau benar wahai putri, dan barang siapa yang selalu bersama Allah, maka Allah akan bersamanya." Lalu laki-laki itu mengaku bahwa dia bekerja sebagai supir di salah satu orang tua teman si gadis tersebut. Lalu dia menginginkan gadis tersebut untuk dibawanya. Dan ketika si teman gadis itu dianggap bersalah, lalu sang gadis pun mencabut tuduhannya serta gadis tersebut memaafkannya. Yang mana temannya pun sedang menangis di depan gadis tersebut. Lalu gadis tersebut mendoakannya agar temannya tersebut mendapat hidayah. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Seorang pemuda berusia 30 tahun yang baik hatinya, dia dan istrinya menghadiri pesta pernikahan teman kerjanya. Dan seketika itu, ia bergelinang air matanya sambil tersenyum. Lalu sang suami memberitahu kepada istrinya bahwa ada gurunya yang selama ini banyak dia ceritakan. Dan di mana dia belum pernah bertemu lagi dengannya selama 20 tahun. Dan dia banyak menghabiskan waktu dengannya sampai dia tidak bisa melupakannya. Terutama pada masa ibtidaiyah. Masa mudanya sangatlah cepat. Hingga dia merasa rindu dengannya, lalu dia berkata padanya dengan rasa malu,
Apakah kamu mengingatku, wahai guruku? Lalu sang guru pun menjawab, tidak, wahai anak muda. Lalu pemuda itu berkata padanya, bagaimana tidak? Aku adalah orang yang mengambil jam tangan temanku. Dan setelah temanku menangis, lalu engkau menyuruh kami semua berdiri hingga selesai pemeriksaan di dalam saku kami. Lalu aku yakin bahwa aku akan ketahuan dan terbongkar di depan teman-temanku serta para guru-guruku. Lalu aku bertekad untuk bersikeras menutupinya sampai kapanpun. Dan engkau menyuruhku untuk berdiri berbaris. Dan kita semua menghadap tembok. Dan engkau memeriksa kantong saku kami satu persatu. Ketika aku diperiksa, engkau temukan jam tangan dalam kantong celanaku. Hingga selesai pemeriksaan sampai murid yang terakhir. Dan setelah selesai, engkau meminta kami semua kembali ke tempat duduk. Lalu aku merasa takut, karena engkau akan membongkar keburukanku di depan semuanya. Lalu engkau ambil jam tangannya dan memberikannya kepada pemiliknya. Tetapi engkau tidak membongkar siapa yang mengambilnya. Karena engkau mempraktekkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menutupi aib seseorang di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan semasa aku di jenjang ibtidaiyah, engkau belum pernah menegurku ataupun mengejek-ngejekkanku. Dan engkau sama sekali tidak menceritakan pada yang lainnya tentang jam tangan yang kuambil. Dan semenjak itu, aku bertekad untuk tidak mencuri lagi, walau sekecil apapun. Dan aku akan selalu menunaikan sholat dan taat beribadah kepada Allah dan beristighfar hingga sampai sekarang. Bagaimana engkau tidak mengenalku, wahai guruku? Aku muridmu, dan kisahku sangatlah hina, dan engkau tidak mungkin melupakannya atau melupakanku. Lalu sang guru memegang tanganku serta pundakku sembari tersenyum dan berkata, tentu aku sangat ingat, wahai pemuda. Ya betul, aku yang memeriksamu dan kamu sambil menundukkan kepala, agar perkara jam tangan curian itu tidak terbongkar di depan teman-temanmu. Dan yang engkau tidak tahu adalah aku juga menundukkan mataku, agar tidak terbongkar siapa yang mengambil jam tangan tersebut. Lalu pemuda itu menangis dan memeluk gurunya serta berkata padanya, betapa mulia hatimu, wahai guruku, dan mulai sekarang hubungan kita tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan urusan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya. Hadis riwayat Muslim.